Selamat malam, bertemu kembali dengan kami dalam kelas musik harmoni part 6. Ya, yang pertama-tama kami mohon maaf karena beberapa saat ini kami ada beberapa kegiatan sehingga part 6 ini muncul pada hari ini. Tetapi tidak apa-apa, kita tetap bertemu di dalam kelas musik harmoni untuk kita sama-sama berbagi. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa untuk kelas harmoni part 6 ini akhir dari pembicaraan kita tentang progresi 151 ya, sesuai dengan janji saya karena ada PR yang sudah dikerjakan oleh teman-teman, yaitu dalam C mayor dan E minor. Pada pertemuan yang lalu dalam part 5 itu kita mengerjakan 151 di dalam A mayor dan C minor kan, untuk mematangkan pemahaman kita tentang progresi 151. Maka PR yang kami berikan adalah dalam C mayor dan E minor. Prinsipnya adalah masih sama ya. Mari kita lihat soalnya itu, ini yang sudah kami sampaikan pada beberapa bulan yang lalu, 1 bulan lebih bahkan. Ini dalam C mayor, dalam prinsip yang sama 151, yaitu yang pertama yang harus dipahami adalah progres 151, nada kelima dari nada dasar harus ditahan. Yang kedua yang didouble adalah nada akarnya, ya kan? Dan yang ketiga yang perlu diingat, nada ketiga dari setiap akord itu harus A. Misalnya kalau C, nada ketiganya E. Kalau G, nada ketiganya adalah B. Saya pikir untuk ini sudah tahu. Tapi bagi untuk orang yang sangat awam bisa bertanya kepada kami berusaha untuk menjawab. Jadi mari kita lihat dalam pair ini masih sama 151. 1 C, lihat kursus saya 5 1 1 5 ya, dengan prinsip hal yang sama ya. Nah, ini sudah saya kerjakan. Anda bisa melihat dan menyesuaikan ya. Mari kita lihat, saya sudah kerjakan ini dalam C mayor ya. Sebelum saya menjelaskan, mari kita dengar bunyinya dulu. Ya, menarik. Tadi tempo agak sedikit cepat ya. Saya perlambat sedikit ya, untuk menjelaskan. Saya ulang sekali lagi ya. Ya, mari kita dengarkan. Ya, itu menarik ya. Mari kita lihat. Bassnya C, berarti C harus didouble. Ya, C yang kedua muncul pada suara kedua alto ya kan. Kemudian nada ketiganya ada pada sopran E. Nada kelimanya G, ini tenor pegang G ini. Memang ini cukup tinggi ya. Awal lagu cukup tinggi, ini perlu teknik bernyanyi yang baik sehingga ketika membidik dia tidak meledak, meletus ya. G ini nada cukup tinggi untuk tenor ini. Ya, mari kita lihat. Masih sama di dalam satu birama ini akord C. Namun kita lihat kemudian sekarang pindah ke akord 1 ke akord 5. Di dalam aturan itu kan nada kelima ditahan, dari nada kelima dari C tentunya, yaitu G. Kita lihat ini G ditahan. G ditahan ya, G ditahan nada kelima sesuai dengan nada kelima dari C maksudnya ya, itu ditahan lah. Tenornya G, bassnya G, artinya nada awal, nada akarnya sudah didouble. Nada ketiganya ada pada alto, nada kedua, nada kelimanya ada di sopran. Jadi kita lihat ini rumusnya tetap dipertahankan. Nada kelima ditahan, itu G-nya ini dari C kan. Kemudian G-nya didouble, nada awalnya, nada akarnya atau root-nya didouble. Ini G double. Nada ketiga ada, kemudian nada ketiga ada pada alto, dan ini B, nada kelima dari G ya. G kan nada kelimanya D, G A B C D ya. Kemudian dia kembali ke 1, kembali ke C 1. Kita lihat nada kelima tetap ditahan, nada kelima dari C. Ini kan tangga nada C ya, C mayor. Ini lihat. Kemudian nada pertamanya C itu di double, ada pada bass, kemudian altonya C yang di double. Nada ketiganya adalah pada sopran. Kita lihat ini. Nah, ini ada hal yang baru yang perlu saya jelaskan.
Anda perhatikan, memang untuk belajar harmoni ini perlu pengetahuan teori yang harus cukup kuat ya. Karena teori itu sebagai basic, sebagai akar, sebagai fondasi untuk kita belajar musik. Jika teorinya sudah kuat, otomatis harmoni, kontrapung, ada pelajaran lain, analisa musik itu akan menjadi kuat ya. Nah, mari kita lihat di sini. Ini masih akord satu nih, akord satu yang sama ya. C, C, ini G, turun ke E. Ya, saya kira ini tidak masalah. Ini sopran, C, nada akarnya. Bassnya C, sudah didouble kan. Nada ketiga ada pada tenor. Nada kelima ada pada alto. Ya, kita lihat. Sekarang, mari kita lihat lagi. 151 nih. 1 ke 5, G. C, ini ke G, E ke D. Ingin saya menjelaskan ya, memang ini perlu sedikit pemahaman. Mudah-mudahan Anda tidak bingung ya, atau tidak menimbulkan keraguan untuk mengerjakan ini. Mari kita lihat. G, perhatikan ini C pada bass, dia turun ke G. Oke. Sedangkan E tenor turun ke D. Kalau E ke D ini disebut melangkah. Anda bisa lihat di piano kalau Anda pemain. Maka itu saya selalu sarankan orang yang belajar harmoni sebaiknya punya pemahaman penguasaan permain piano yang baik atau keyboard ya. Ini E ke D. E ke D itu melangkah. Dia hanya satu. E ke D ini melangkah. Sedangkan bass C ke G ini meloncat. Meloncat itu karena dia melampaui ini C turun B, B turun ke A turun ke G. Dia melewati beberapa nada. Sedangkan kalau E ke D itu hanya satu langkah saja. D kan turun E, itu yang disebut melangkah. Sedangkan kalau C ke G itu disebut meloncat karena dia melewati beberapa nada. Nah, di dalam prinsip harmoni berjarak perubahan akord dari akord 1 ke 5 atau 5 ke 1 atau dan sebagainya, apabila terjadi paralel 5 ya, queen murni itu tidak boleh. Ini G ke D ini adalah queen murni atau 5 murni. Ini harusnya tidak boleh, tetapi ini dibolehkan karena yang satu syaratnya, yang satu melangkah, tenor melangkah, sedangkan bassnya meloncat. Jika yang satu melangkah dan yang lain meloncat, dibolehkan. Tetapi kedua-dua melangkah atau dua-dua meloncat itu nggak boleh, ya, perhatikan. Tetapi di sini tenornya melangkah, bassnya meloncat, itu boleh. Jika sama-sama melangkah masuk 5 murni atau queen murni tidak boleh, atau sama-sama meloncat masuk dalam queen murni tidak boleh. Tapi jika satu melangkah, satu meloncat, itu dibolehkan. Oke, ya. Saya pikir ini memang ini pemahaman teori, tapi jika Anda mau bertanya, siap saya berusaha untuk menjawabnya. Kemudian kita lihat ini G ke D. Ini juga G ke D. Kan queen murni, sama-sama melang. Ini nada yang ditahan toh. Nah, queen murni ini boleh karena ada di dalam satu akord. Paralel queen, nanti ada paralel lain tapi saya belum sebut, kita supaya jangan dibingungkan. Ini paralel queen boleh karena dalam akord yang sama. Jika yang pertama adalah yang satu melangkah, satu meloncat boleh. Artinya sama-sama melangkah, sama-sama meloncat nggak boleh. Ini sama-sama queen murni G D G D, tapi dalam akord yang sama diperbolehkan. Oke? Nah, ada yang lain lagi. Ini memang ya, kita perlahan-lahan saudara. Ini G, alto juga G. G ke G itu oktav. Nah, paralel oktav juga harusnya tidak boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kita lihat di sini G-nya ini ditahan. Paralel oktav dibolehkan jika ada nada yang ditahan. Ini C, E G, nada G dari akord C ini dia ditahan. Sedangkan yang satu bass meloncat. Itu boleh karena ada nada yang ditahan. Altonya ditahan, G-nya ditahan, ini meloncat. Dibolehkan.
Jadi ingat, paralel oktav boleh terjadi apabila ada nada yang ditahan. Oke. Sama juga dengan paralel queen murni boleh jika yang satu melangkah, satu meloncat. Atau yang lain adalah dalam akord yang sama. Dalam akord yang sama biar paralel, overlapping atau apa nama pun dibolehkan. Oke, saya kira itu. Kemudian ini masih dalam akord 5 ini. Di sini akord 5, kemudian di sini akord 5. Jadi dalam akord 5 ini biar paralel oktav atau queen murni dibolehkan. Karena apa? Dalam akord yang sama. Oke, dan yang terakhir kita lihat ini G, bassnya ke C ya, bassnya ke C. Kemudian kita lihat kalau 5-nya ini G ke G. Nada G yang ditahan, sedangkan ini C ke G adalah queen murni. Tetapi karena ini nada yang ditahan dibolehkan. Oke. Dan kita lihat lagi ini bass ini dia dari G ke C meloncat ya. Kemudian di sini lihat soprannya B ke C itu melangkah. Seperti tadi dikatakan paralel oktav jika satu melangkah satu meloncat dibolehkan. Demikian juga dengan paralel queen murni. Paralel maksudnya searah ya, sejajar. Jika satu melangkah satu meloncat boleh. Tapi jika sama-sama meloncat, sama-sama melangkah tidak boleh. Kecuali dalam satu akord. Wah, rupanya rumit juga ya harmoni. Ya memang. Semua ilmu tidak ada yang mudah. Ya perlu belajar. Harus belajar dan untuk itu perlu belajar. Tidak ada kata lain. Duduk di belakang meja dan belajar. Nah dalam penjelasan ini saya pikir cukup membingungkan mungkin bagi Anda yang baru belajar. Tetapi boleh bertanya, semampu saya bisa jawab, saya jawab. Oke, saya pikir ini penjelasannya. Mari kita dengar kembali aransemen ini ya. Oke, mari kita dengar. Ya, menarik. Itu jika dinyanyikan dengan jumlah orang misalnya 60, 50, 40 pasti bunyinya menarik, pasti ya akan merdu karena ya sudah dikerjakan sesuai teorinya. Saya pikir untuk mayor, C mayor sampai di sini. Sekarang nanti kita ke E minor ya, prinsipnya sama. Oke ya. Ya, yang pertama saya ingin minta maaf ya. Ini kita sudah bahas yang mayor. Untuk part 6 ini kan C mayor dan E minor. Hanya mungkin begini perlu saya informasikan kepada saudara-saudara. Dalam hal penyajian kita ini kita dibatasi oleh waktu. Kita hanya mempunyai waktu 15 menit. Nah sekarang untuk menjelaskan mayornya ini sudah 14 menit. Berarti kan tinggal 1 menit. Jika saya bahas lagi tentang E minor, itu waktunya nggak cukup, kelebihan waktu. Jadi untuk itu, untuk part 6 ini kita bagi dalam 2 partisi. Kita buat dalam 2 ya. 2 bagian. Ini bagian A ini adalah C mayor. Nanti bagian B-nya adalah E minor. Berarti setelah itu part 7 baru kita masuk ke progres 141 sesuai dengan janji saya. Ini kita masih 151. Kemudian 141 nanti baru dikawinkan 141, 151 dikawin 45 itu nanti baru dibicarakan pada materi yang berikut. Jadi saya pikir ini kita sampai di sini. Untuk part 6 kita akan bertemu lagi pada yang berikut. Kita akan bahas tentang E minor. Saya pikir demikian ya. Kita sampai di sini dan oke, jika mau bertanya silakan. Kita akan bertemu pada waktu yang akan datang dalam part 6 bagian B. Ini bagian A karena kita dibatasi oleh waktu. Oke, silakan melihat. Jika kurang jelas bertanya, kami siap untuk menjawab.